sampai kami tutup mata. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi, sehingga lewat hidup kami ini Bapa, kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Hari lepas hari menjadi sempurna, sama seperti Kristus rindu dari hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami telah memuji Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkan firman. Untuk kami dipulihkan hidup kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah sumber pemulihan itu, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi terima kasih. Salam Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kembali kita bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini di awal bulan September ini, ya. Awal bulan September ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini atau minggu ini atau bulan ini kita punya judul tema kita sepanjang 1 bulan 4 minggu ke depan adalah pulih. Apa saudara? Pulih. Pulih dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara sekalian atau perjanjian lama, yaitu pemulihan atau restorasi. Artinya mengembalikan yang tercuri atau membentuk kembali. Dalam perjanjian baru artinya mengembalikan kembali ke posisi semula. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah tergadai dengan dosa. Hidup yang telah dijual dalam dosa oleh karena pelanggaran Adam ketika dia berada di Taman Eden. Sehingga harus dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita. Dan hari ini saudara-saudara, kita pastikan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ayat ini panjang Bapak Ibu. Tidak apa-apa, kita akan baca kembali, mengulangi. Ya, cerita ini sudah berulang kali kita khotbahkan, bahkan dalam bulan ini saja, tahun ini saja sudah 2 kali khotbah dengan hari ini. Di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32. Dan nanti kita akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 sampai 21, ya. Kita baca dulu Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Saya baca ayat 11, saudara-saudara sekalian, melanjutkannya kita saling bersahut-sahutan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah ia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling nyanyian, tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mari kita buka Kisah Para Rasul, pasal ketiga, ayat 19, 20, dan 21. Saya bacakan ayatnya yang ke-19 dan pasal 3 ayat 19 sampai 21. Ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21. Saya baca ayat yang ke-19, nanti saudara ayat 20 dan 22, 21 kita baca bersama saya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Mari. Apanya tadi? Ayat berapa tuh? Hah? Oh 19 belum ya? Ayat 20, ayat berapa? Ayat 19. Aku tidak layak. Oh, karena itu sadar dan bertobatlah. Apa? Supaya dosa-dosamu dihapuskan. Ya, silakan. Mari sama-sama kita baca. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankannya Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, renungan pada hari ini, izinkan kita mendengarkan satu kisah perjalanan hidup dari seorang anak Tuhan yang terbuang, saudara-saudara, namun dipulihkan oleh Tuhan. 8 menit 58 detik. Silahkan, adik saya multimedia. Kalau ada yang mengatakan bahwa Anda ini anak haram, itu betul kan? Iya, Oke, pekerjaan sekarang apa? pengusaha, penginjil juga. Masa lalu Anda termasuk pelecehan seksual yang pernah Anda alami di terminal oleh orang-orang dewasa, karena waktu itu usia Anda berapa? 14 ke 15 tahun. Anda lahir di luar pernikahan. Iya. Jadi orang tua Anda tidak menikah ini ya? Iya, Orang menyebut anak haram. anak Ada haram, yang bilang anak anak sampah. sampah, Persisnya bagaimana sih kehidupan masa kecil Anda ini? karena ditinggalkan oleh orang tua. Itu sesuatu yang nggak diharapkan lahir begitu loh Pak. Makanya dalam waktu 8 bulan, ibu saya ditinggal oleh papa saya, dan kemudian waktu saya lahir, gantian mama saya yang pergi meninggalkan saya. Lalu Anda tinggal sama siapa? Sama nenek saya. Nenek ibu dari mama saya. Janda, tua, dan miskin. Dia hanya mengandalkan sebagai pekerja upahan di ladang orang zaman dulu. Dia tetap pertahankan saya, dan dia sayangi saya. Dia sangat mengasihi saya. Siapa? Namanya Nenek Biring. Masih hidup kan? Masih 88 tahun.
Apa Anda bayangkan kok sampai Anda berkaca-kaca mengingat nenek ini? Hanya dia yang satu-satunya saya miliki dulu, Pak. Orang tua kemana? Mereka tidak menginginkan saya. Mereka juga benci sekali dengan saya. Ibu saya pergi itu karena jijik lihat saya. Mungkin karena dendam pada ayah Anda. Ayah, that's right, yes. Jadi itu yang membuat mama saya pergi. Lalu bagaimana nenek memberi makan Anda? Saya yang Iya. susu dan Saya dikasih air tajin sebagai pengganti susu saya. Dan itulah yang membesarkan saya. ada cerita bahwa Anda juga sering disiksa secara fisik. Siapa yang menyiksa ya? Perlakuan kasar, kalimat, perkataan, intimidasi, itu yang saya adopsi setiap hari dari orang-orang sekitar. Baik dari keluarga dekat juga. Ya, Dan ketika usia Anda 14 sampai 15 tahun, iya, Anda dilecehkan secara seksual iya. oleh orang-orang dewasa di terminal. Apa yang terjadi? Dan SD usia 13 tahun saya sudah bantu nenek saya sebagai pekerja upahan di ladang orang, Pak. Tapi tetap tekanan itu membuat saya nggak tahan tinggal di lingkungan dan di rumah nenek saya. Saya putuskan keluar dari rumah nenek saya dan hidup besar di jalanan pada waktu itu. Terminal Sambu waktu itu di Sumatera Utara. Kalau zaman dulu itu bahwa orang pedofil itu sudah ada, ya saya alami karena iming-iming hidup enak dan sebagainya. Tapi menariknya saya berontak gitu Pak satu hari. Berupaya untuk bunuh diri tapi nggak juga mati. Tapi hidup juga menderita. Akhirnya saya balas Pak. Orang yang menganiaya saya aniaya balik. Tanpa saya sadari, saya jadi suka berantem. Nah kemudian tanpa juga saya sadari, nama saya jadi naik, terkenal. Dan itu membuat kehidupan saya nyaman buat saya waktu itu Pak. Dan saya bisa makan gak usah bayar. Karena orang segan sama saya. Dan tidak jarang juga orang ngasih uang sama saya. Ternyata saya pikir boleh juga nih gitu. Maka makin menjadilah hal itu. Seperti Jadi itu. preman. Jadi preman. Anda bertemu suami istri yang mempekerjakan Anda sebagai supir. Iya. Tapi pekerjaan yang dibebankan itu bukan cuma supir, Anda harus Semua, potong Pak. rumput, Iya, kasih makan anjing, dan yang rawat lebih anjing. mengerikan, selain digaji kecil, Iya. Anda dikasih makanan anjing, Saya baru tahu bahwa makanan anjing ini kok mewah sekali. kayak kornet gitu ya. Yes, dikasih terus disiram pakai susu. Aduh, ini anjing keren sekali saya bilang. Habis itu supaya jangan terlalu keras, saya tunggu sampai lunak udah kayak bubur, saya telan aja. Hampir setiap pagi saya makan itu. Saya baru tahu rupanya itu adalah sisa-sisa daging. Aduh, udah nggak coba. Kerja sama orang Korea, ternyata dia nipu, lari. Perusahaan itu cuma fiktif, dia hanya mengharapkan uang-uang DP begitu. Nah selesai kumpul, dia kabur. Nah saya kabur, saya kan yang jadi wakilnya Pak. Saya menghadapi karyawan yang mana waktu itu saya pegang kontraktor. Urusannya sama tukang semua. Tapi ya mungkin cara Tuhan saya nggak berkenan untuk makan uang-uang kayak begitu. Gitu. Sampai hal kecil pun habis semua Pak. Jadi hancur lagi. Hancur lagi. Tapi ada yang baik di situ Pak. Apa? Saya sadar bahwa saya harus datang sama Tuhan. Bahwa saya melihat bahwa hidup orang di luar Tuhan itu ya beginilah. Nah, saya waktu itu kan juga ada masalah dengan istri. Makanya istri saya kemana, saya juga cari hiburan saya sendiri. Ketemu orang Korea itu kan begitu. Tapi akibatnya juga jatuh juga saya dengan orang Korea itu. Tapi di situ saya cari istri saya. Saya bilang saya mau kembali. Saya bangun rumah tangga saya kembali Pak. Saya pikir begini, kalau saya punya niat baik dan saya lakukan niat saya, pasti ada jalan. Perubahan yang paling nyata yang membuat Anda bisa seperti ini dan jadi penginjil untuk taat pada perintah Tuhan, itu ketika bertemu dengan seorang pendeta. Iya. Nah, boleh cerita? Saya memulai usaha saya 2003. Pada waktu 2010, saya sudah merasa saya berhasil 6 tahun merintis usaha. Lalu keberhasilan itu tapi membuat saya jadi sombong, Pak. Arogan. Dari latar belakang saya sebelumnya. Lalu suatu hari saya juga buat tempat rumah saya itu kan, buat jadi tempat persinggahan
para hamba-hamba Tuhan dari luar kota yang mengikuti seminar di Pak Leonardo Syamsuri. Mereka sudah banyak sering ngajak saya ikut. Terus saya bilang, seminar apa lagi gitu loh. Yang ada saya yang mau bikin seminar, kira-kira begitu Pak. Ya, ini kan Sombong lah. kesombongan Iya. tadi ya. Lalu suatu hari tanpa saya rencanakan, saya hadir dalam seminar itu Pak. Beliau ini mengajarkan satu hal pada saya bahwa target Tuhan itu adalah pribadi kita. Bukan perbuatan baik kita, bukan sumbangan kita, dan juga bukan pelayanan kita. Wah, saya tertampar sekali pada waktu itu tuh Pak. Karena saya anggap 3 hal ini saya sudah lakukan. Saya merasa bahwa saya mampu. Gereja yang kita rintis juga ya cukup banyak saya membantu. Dan saya juga boleh dibilang pendiri. Tapi ternyata dengan hal itu membuat saya jadi kayaknya saya membuka diri nih untuk ikut sama beliau. Gitu. Baik, jadi Pak Leonardo itu ada di antara kita sini? Ada. Saya bersyukur beliau bisa hadir. Pak Leonardo bersama dengan Ibu. Nah, bolehkah berdiri Pak Leonardo dan Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Pernah bertemu kembali dengan orang tua yang meninggalkan Anda atau sama sekali sampai hari ini tidak pernah? Jadi dengan kemampuan yang saya miliki, saya coba mencari informasi di mana papa saya. Dan akhirnya usia 30 tahun saya bertemu dengan papa saya. Apakah ada kemarahan? Nah itu yang saya juga nggak tahu Pak. Saya nggak ada rasa dendam. Justru papa saya yang takut. Papa saya gemetar, tangannya dingin, mukanya pucat. Jadi saya bilang, saya anak papa. Wah itulah hal yang paling saya nikmati dalam hidup saya. Saya bisa peluk papa saya. Usia 32 tahun, kurang lebih ceritanya sama. Saya kumpulkan informasi. Dan saya cari mama saya. Dan kali ini mama saya yang pingsan-pingsan, Pak. Karena dia bilang merasa bahwa kamu nggak layak datang sama saya. Kamu bukan anak saya. Sudah kau hidup, terusin aja hidupmu. Dia merasa berdosa. Gitu. Iya. Malah saya yang marah gantian. Saya bilang saya sudah sebesar ini. Apa kamu nggak bangga? Saya yang cari mama. Dan sekarang kita sudah ketemu. Kenapa kita mesti ingat yang lalu? Saya aja nggak ingat. Dan sejak saat itu hubungan kami dipulihkan. Terima kasih, Bang Yotan. Ya, Tuhan memberkati. Kenapa kita mesti ingat yang lalu? Saya aja nggak ingat. Dan sejak saat itu hubungan kami dipulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Terima kasih, Bang Yotan. Ya, Tuhan memberkati. dari cerita ini saudara-saudaraku kita lihat ambil yang baiknya, lupakan yang tidak baik. Anak ini ditinggalkan oleh ayah dan ibunya saudara-saudara ketika dia masih kecil. 30 tahun kemudian dia ingin berjumpa dengan ayahnya. Sebagai seorang anak, dia rindu untuk bertemu, melihat wajah sang bapak atau ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang ingin dipulihkan maka apapun alasannya, tidak ada alasan itu dia tidak mau saudara untuk berjumpa. Dia rindu dan dia ketemu sama papanya, ketemu sama mamanya, walaupun mungkin ada penolakan, tetapi dia ingin dipulihkan oleh Tuhan. Saudara tahu, seorang anak Tuhan yang bernama Daniel Tan ini, dia menjadi orang yang sukses dalam hidup, menjadi hamba Tuhan, menjadi pengusaha sukses. Dari seorang yang terbuang, dari seorang yang tidak diperhitungkan Bapak Ibu, dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini cerita dalam Alkitab yang kita baca bersama-sama ini beda dengan Daniel Tan. Seorang bapak memiliki anak, 2 anak laki-laki, saudaraku. Masing-masing anak punya egonya masing-masing. Anak si bungsu datang kepada ayah dan berkata, "Ayah, berikanlah hakku menjadi milikku itu." Dan ayahnya cukup bijaksana. Dia tidak banyak kompromi, dia tidak banyak ngomong, tidak banyak apa-apa. Dia hanya sini. Lalu mereka membagi warisannya kepada 2 kakak beradik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini. Ketika dia menerima, si kecil menerima apa yang menjadi warisannya,
Alkitab berkata dia menjualnya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Dan dia tidak berjumpa bertahun-tahun dengan sang ayah dan keluarga orang tuanya. Kakaknya dia tidak berjumpa bertahun-tahun. Sayangnya Alkitab tidak disebutkan berapa puluh tahun dia tidak berjumpa. Tapi kalau Bapak Daniel Tan ini hamba Tuhan tadi 30 tahun baru dia berjumpa dengan ayah, dengan bapaknya, saudara-saudara. Si anak bungsu sudah sekian tahun tidak berjumpa dengan sang ayah dan ibu dan keluarga yang ada. Dia memboroskan harta milik kekayaannya. Habis semuanya. Alkitab berkata, tidak ada lagi yang tersisa sedikit pun. Lenyap, menguap semuanya. Kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, harus ada langkah konkret yang harus kita lakukan. Ada 4 hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama pagi hari ini, saudara sekalian. Bertalia dan pulih ini, atau pemulihan. Pulih yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, ada hubungan, ada pemulihan hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-20 berkata begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Si anak bungsu ini pergi kembali kepada bapaknya. Dan Alkitab berkata ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, kata Alkitab, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Saudara, adanya sebuah pemulihan hubungan dengan Tuhan dan Bapaknya. Inilah langkah konkret dilakukan oleh anak yang terhilang ini, saudara-saudara. Dia menyadari, dia datang kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya, pulang ke tempat asalnya. Setelah sekian lama meninggalkan keluarganya, dia kembali kepada ayahnya, keluarganya. Dan Alkitab mengatakan, dari jauh ayahnya melihat dia. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa kita ini juga dilihat dan diperhatikan terus oleh Allah sampai hari ini? Amin. Dia memperhatikan, mempedulikan kita. Dari jauh Allah melihat kita. Dari jauh Allah memperhatikan setiap orang, setiap pribadi kita masing-masing. Dan itu yang terjadi dalam diri kita, saudara-saudara. Perlakuan Allah terhadap kita semuanya. Jadi tidak ada satupun dari antara kita ini yang terlewat dari perhatian dan pandangan Tuhan dalam hidup kita. Setiap waktu Allah menolong kita. Setiap waktu Allah menyertai kita. Setiap waktu perhatiannya tertuju kepada kita. Adanya sebuah pemulihan yang terjadi, saudara-saudara. Ya. Hubungannya dengan Bapa disatukan kembali, dipulihkan kembali. Mungkin kita berkata, kenapa dia dipulihkan oleh ayahnya atau bapaknya, saudara? Karena dia adalah bahagian daripada keluarga itu sendiri. Bukankah kita ini, Bapak Ibu, kita adalah anak-anaknya Tuhan, saudara? Yang wajar kalau Tuhan memulihkan keadaan kita. Yang walaupun keadaan kita mungkin tidak baik, tetapi Allah memberikan kita kesempatan untuk kita dipulihkan kembali. Mungkin waktu yang Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda, ya. Waktunya berbeda-beda. Ada mungkin 1-2 tahun, ada mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun. Allah menunggu itu. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa itu kesempatan yang Allah berikan buat kita untuk kita mau dipulihkan oleh Allah. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata begini, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun katanya ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Inilah kerinduan Allah bagi kita, saudara-saudaraku. Kalaupun selama ini Allah memberikan kita kesempatan dan ada kesempatan bagi kita untuk kita belum mengalami pemulihan itu, Allah masih memberikan kita kesempatan itu untuk kita mengalami sebuah perubahan atau pemulihan dalam diri kita. Allah sangat rindu, Bapak Ibu, untuk kita dipulihkan.
pulih secara ekonomi, pulih dalam keluarga, pulih dalam hubungan kita dengan orang tua kita, dengan anak kita. Ada sebuah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita diberikan kesempatan untuk mengalami sebuah pemulihan itu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempergunakan setiap kesempatan, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, karena kita tidak tahu berapa lama Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu di dunia ini, sebelum saatnya, ajalnya datang menjemput kita. Biar ada satu restorasi terjadi dalam diri kita. Ada satu pemulihan terjadi dalam diri kita. Ini kesempatan Bapak Ibu. Kalau Bapak Daniel Tan tadi, hamba Tuhan tadi, mampu dipulihkan. Dia ingin memulihkan dirinya, walaupun mungkin sakit rasanya. Karena ditinggalkan ayah dan ibu, seorang perempuan yang pernah melahirkan dia. Seorang bapak yang meninggalkan dia tanpa jejak, saudara. Dan dia berusaha mencari jejak sang ibu dan ayahnya. Dan betul, dapat. Karena dia ingin dipulihkan. Bapak Ibu, pemulihan itu bisa terjadi kalau kita punya niat, ada etikat baik dalam diri kita. Ada kemauan dan kerinduan yang baik untuk kita bisa datang kepadanya untuk minta supaya kita dipulihkan. Harus ada niat baik daripada kita. Anak muda, anak yang terhilang ini, anak bungsu ini, saudara, ya. Dia mengalami pemulihan ketika dia sadar kembali ke rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bisa terjadi kalau kita punya niat yang baik dari hati yang tulus. Jadi ada pemulihan hubungan antara Tuhan dengan Bapa. Ya. Dikatakan di situ bahwa ayahnya berbelas kasihan kepadanya. Karena belas kasihan ini membuat ayahnya berlari mendapatkan dia, saudara-saudara. Dan bukan sampai di situ saja. Ketika dia bertemu dengan anaknya, dia merangkulnya dan menciumnya. Itulah sebuah perlakuan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kesayangannya, walaupun pernah melukai hatinya. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada satupun dari antara kita yang tidak mau hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita harus mau dipulihkan oleh Tuhan hubungan kita, antara sesama kita, antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan, dan itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Jangan ada rasa dendam kalau ingin dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jangan memiliki rasa dendam, iri hati kepada sesama kita kalau ingin dipulihkan oleh Allah. Selagi itu ada dalam diri kita, maka selamanya kita tidak akan mengalami pemulihan daripada Allah. Hal yang kedua yang perlu kita dengarkan, renungkan bersama-sama adalah pemulihan, kemuliaan, dan kehormatan. Terjadi pemulihan, kemuliaan, dan kehormatan terjadi dalam diri seseorang. Ayat yang ke-22 berkata, tetapi ayah yang berkata kepadanya hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik. Ada sebuah instruksi atau perintah yang dilakukan oleh ayah kepada para orang-orang yang membantu di rumah dia, supaya dia mempersiapkan semuanya. Ya, jubah yang terbaik. Tidak cukup sampai di situ. Dia bilang begini, suruh pakai kepadanya. Bapak Ibu, saya nggak mengerti. Waktu dia berjumpa dengan ayahnya, apakah anak itu harus mandi dulu, ya? Kronologisnya bagaimana? Ketika dia datang ke rumahnya tentu dengan badan yang kurang baik, ya, penampilan yang kurang baik, rambut yang tidak tertata dan rapi, pakaian, aksesoris yang melekat dalam dirinya sudah berubah. Tidak lagi penampilan sebagai seorang yang memiliki ekonomi yang cukup mapan. Ya, penampilan mungkin pakaian sudah compang-camping, sudah banyak tambalannya di mana-mana. Tetapi ayahnya berkata, lekaslah kemari. Lekaslah, ya. Lekaslah, bawalah kemari katanya.
jubah yang terbaik. Mungkin jubah anaknya atau jubah ayahnya saya juga nggak ngerti, saudara. Karena Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci di sini. Disuruh bawa jubah, artinya jubah itu ada dalam rumah itu, saudara. Kemungkinan juga jubah anaknya yang ditinggalkan ketika dia pergi merantau, bisa saja, atau jubah ayahnya. Sehingga pergi cepat, ambil. Saudara, yang saya mau katakan begini, seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya terlunta-lunta. Tidak akan pernah seorang ayah meninggalkan anaknya masa bodoh dengan perlakuan kepada anak. Sejahat-jahatnya kita terhadap anak yang kita besarkan, terhadap anak yang kita lahirkan, tidak akan pernah dia membuang anaknya. Kecuali memang dia agak sedikit sedeng, saudara. Tahu sedeng? Agak sedikit miring sudah, kurang setengah on sudah. Kalau dia anaknya, ibu bapaknya yang normal, pasti apa? Pasti akan melayani anaknya yang maksimal. Biasanya itu ibu itu paling berat loh, saudara. Laki-laki itu paling enak loh, saudara. Saya katakan paling enak. Perempuan itu paling susah. Kasihan sekali. Mulai dari mengandung, lahir, merawat, itu dirawat dengan begitu rupa. Bahkan tidur nggak bisa tidur, sudah, ya. Istirahat nggak bisa istirahat, betul Kak Golda? Saat dia nangis dia bangun kasih tete, buat susu. Popoknya kalau basah buka ganti. Kita laki-laki tidur. Ibu itu kerjanya keras. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi kadangkala anak-anak sekarang itu kurang menghormati lagi ibunya. Ingat, kita itu lahir dari mana? Adik-adik saya, ingat kita itu lahir dari siapa? Sejahat-jahatnya orang tua kita, tetap itu orang tua kita. Ya, nggak bisa digantikan, nggak bisa diganti. Tukar aja lah. Sejelek-jeleknya saya, ada seorang wanita yang pernah melahirkan saya, bernama ibu saya almarhum. Itulah ibu. Dan ibu itu Bapak Ibu, dia begitu merawat dengan teratur, dengan telaten dia merawat anak. Saya ingat anak saya dengan kaitan dengan Bapak Daniel Tan tadi. Waktu kecil dia kasih susu itu nggak pakai susu, pakai air tajin. Saudara mungkin nggak pernah minum air tajin. Anak saya dulu susunya tajin, campur susu dengan tajin, air tajin. Air tajin itu saudara tahu? Anak-anak muda tahu? Nggak tahu kan? Air tajin itu air beras. Kalau saudara masak nasi, itu air itu keluar. Air yang kalau sekarang kan rice cooker nggak kelihatan airnya ya. Kalau dulu pakai kayu bakar, jadi air itu keluar dari nasi yang kita tanak itu, keluar itu air itu diangkat, campur, dieok kata orang Timur, dieok, diaduk-aduk, kemudian taruh susu sedikit diminum. Bapak Daniel Tan ini saudara-saudaraku, produk daripada air tajin menjadi seorang yang sukses dalam hidup. Apa rahasianya Bapak Ibu? Dia tidak pernah lupa kepada Tuhan. Walaupun pernah orang menyakiti dia, melukai hatinya, dia tidak membalas dendam dengan apa yang diperlakukan oleh ayah dan ibu. Dia tetap menghormati ayahnya. Dia mencari kesempatan yang baik untuk dia bisa berjumpa ayah dan ibunya. Pada akhirnya dia datang. Orang yang ingin dipulihkan oleh Tuhan, dia tidak akan pernah menyimpan dendam dalam hidupnya. Amin. Kalau kita ingat kita berbuat kesalahan, mari kita cepat-cepat sadar, hampiri orang itu dan berkata, saya minta maaf. Saya minta maaf. Supaya terjadi satu restorasi dalam diri kita. Terjadi sebuah pemulihan daripada apa-apa dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh
oleh anaknya, terjadinya sebuah pemulihan, kemuliaan, kehormatan, martabatnya diangkat kembali. Dikatakan oleh 2 ayat 22 berkata begini, tetapi Ayub berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, inilah pelakuan ayah. Saya sekali lagi mau katakan, seorang ayah atau seorang ibu pasti servis anaknya demikian baik. Minimal, maksimal, semaksimal. Saudara, ini yang diperlakukan oleh ayah. Dia tidak lagi melihat 10 atau 20 tahun yang lalu yang dia telah lakukan. Anaknya lakukan kepada ayahnya. Ketika dia meminta warisannya, ayahnya kasih, dia pergi merantau, menghabiskan, atau Alkitab, menghabiskan harta bendanya kepada orang pelacur-pelacur, ya, orang-orang nakal, dihabiskan. Itu ayahnya tidak melihat itu. Dia pulihkan keadaan. Saudara, mari kita sadar betul siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan memulihkan kita kembali. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat karya keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Dia memulihkan keadaan kita. Kita yang tergadai dalam dosa itu telah dipulihkan oleh Tuhan kembali. Menjadi ciptaan baru dalam tangan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kita ini menjadi orang-orang, menjadi ahli waris kerajaan surga. Saya bangga karena saya sudah diwariskan oleh Tuhan sebuah warisan ilahi yang bernama surga itu bagi kita, karena kita siap dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Biar hari ini kita siap dipulihkan oleh Allah. Apapun keadaanmu hari ini, kalau engkau mau siap dipulihkan oleh Allah, maka buka hati kita. Ada kerinduan kita, ada kemauan, ada kesungguhan hati untuk kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kita harus pulih. Kehormatan martabatnya diangkat kembali oleh Tuhan. Kalau tadinya dia bekerja pada orang yang tidak jelas, ya, Allahnya tidak lihat itu. Bayangkan seorang anak konglomerat, ya. Saya katakan anak konglomerat di sini, karena dia orang yang berada. Di mana saudara tahu konglomeratnya? Saya tahunya di sini sudah. Dia punya banyak pembantunya di sana. Pasti dia punya apa? Dia punya usaha. Dia punya uang banyak. Gak mungkin dia tidak punya uang banyak kalau dia bisa membayar orang banyak di dalam rumahnya, bukan? Kalau sampai saja dia membayar, menghadirkan orang dalam rumahnya 4-5 orang, 6-7 orang, apa dia gak mapan secara ekonomi? Pasti dia mapan secara ekonomi. Mungkin dia punya usaha lain. Sayang di Alkitab tidak jelaskan. Tapi ayah ini punya warisan. Artinya dia punya nilai ekonomi yang cukup dalam keluarga ini. Sehingga Alkitab berkata, dia yang tadinya kerja sama orang, dipulihkan kembali nama baiknya. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat servis ayah kepada anaknya. Berikan baju yang terbaik, sepatu, materai, cincin itu. Artinya apa? Diterima kembali dalam keluarganya, saudara-saudara. Dipulihkan nama baiknya. Dipulihkan namanya, mungkin selama ini rusak di luar sana, tapi dipulihkan kembali. Saya percaya itulah yang Allah lakukan dalam kehidupan manusia kita. Allah pulih kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dilakukan kita untuk kita mengalami pemulihan itu? Yang ketiga, kita harus pulih hak dan warisan kita. Pemulihan hak sebagai ahli waris terjadi di dalam diri daripada anak ini. Masih dalam ayat yang sama, saudara-saudara, dikatakan begini. Kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Diangkat kembali, ya, haknya sebagai anak, warisannya kembali dimiliki olehnya,
Karena Tuhan telah, ayahnya atau bapaknya telah mengambil dia, menerima dia kembali. Sebagaimana dia ada sebagai pewaris dalam keluarga Bapa. Bukankah saya dan saudara adalah orang-orang pewaris dalam kerajaan sorga yang telah dipulihkan oleh Tuhan dari hidup kita yang lama menjadi sebuah ciptaan yang baru. Itulah pulihan yang terjadi oleh Bapa kepada anak-anaknya, kepada kita sekalian. Itu yang Allah kerjakan bagi kita semua. Saudara-saudara, Allah memulihkan hak kita sebagai ahli waris. Kita bukan lagi sebagai hamba. Hamba tidak punya warisan. Tapi kalau anak punya warisan, saudara, ya. Kalau saya punya hamba di rumah saya, andai kata, hamba itu tidak akan mendapatkan warisan kecuali saya memberikan kepadanya sebuah warisan. Tapi kalau anak, sampai kapanpun sudah dia memiliki hak. Dia memiliki hak. Ayahnya mati, mamanya mati, dia punya hak atas warisannya. Dan itulah yang terjadi dalam diri kita, bahwa kita memiliki hak warisan istimewa dari surga buat kita sekalian. Kalau kita tetap menjadi anaknya. Saudara-saudara, biarlah kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, agar kita memiliki hak istimewa dalam diri kita. Ada hak yang perlu kita terima, ada hak yang perlu kita dapatkan daripada sebuah pemulihan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, dan yang keempat, yang terakhir buat kita, yaitu pemulihan atas kuasa dan otoritas yang Allah berikan kepada kita. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga berkata begini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Kita diberikan kuasa atau otoritas penuh oleh Allah. Apa otoritasnya? Alkitab berkata kepada Yosua, Nabi Yosua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milik. Saudara-saudara, ini gak mudah loh. Coba kalau saudara datang ke Jakarta, ada anak orang, saudara injak-injak, apa yang terjadi saudara? Bisa jadi ribut. Betul gak? Bisa ribut. Satu waktu saya pergi ke ada sepotong tanah di sana, di daerah sini, dekat sini saudara. Ada orang coba masuk ke tempat itu saudara. Dan saya merasa itu saya punya saudara. Saya bilang sama orang itu, Pak, tolong dipindahkan kandang-kandangnya ya. Karena dia masuk ke situ, dia nggak izin sama saya saudara. Itu kan milik saya, kenapa dia harus masuk? Saya bilang keluar. Saya berani karena saya punya milik. Coba kalau bukan milik saya, berani nggak saya? Tapi Tuhan katakan pada Yosua bilang begini, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu itu menjadi milikmu. Ini bukan main-main loh saudara, penuh dengan risiko, tapi itu perintah Tuhan. Kita diberi kuasa dan otoritas daripada Allah dalam hidup ini. Dan itu terjadi saudara. Apa yang kujanjikan kepada Musa akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan kepada Yosua. Kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, saudara, hidup ini indah, saudara. Amin. Hidup ini indah kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Persoalannya kita mau dipulihkan oleh Tuhan atau tidak. Itu kan ada pada kita keputusan itu, bukan pada orang lain. Bukan di sebelah tetangga kita. Pada diri kita. Keputusan itu harus ada. Kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, harus ambil satu sikap, tindakan. Lalu, bagaimana kita untuk mengalami pemulihan daripada Allah? Nah, Alkitab berkata, harus merendahkan diri dan bertobat. Untuk mengalami pemulihan daripada Allah, kita harus merendahkan diri dan bertobat. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 19 berkata begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosa-dosamu dihapuskan.
Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita harus bertobat. Ya. Kita harus bertobat, saudara-saudaraku, supaya dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Jadi biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk kita mau dengan kerenahan hati, dengan kerelaan hati untuk kita mau datang bertobat, untuk bertobat. Kalau kita nggak sadar Bapak Ibu, kita tidak akan selamanya mengalami sebuah pemulihan daripada Allah. Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-21 berkata begini. Lukas 15 tadi ayat yang ke-21 berkata begini. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ada sebuah kesadaran. Dia merendahkan dirinya di hadapan Bapaknya. Dia baru mengakui bahwa dia ini adalah orang berdosa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Selama dia berkeliaran di luar sana, melakukan segala apa yang dia ingin lakukan, dia lakukan itu semaunya. Baru dia datang, ketika dia datang dan menghampiri ayah yang berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Saudara-saudara, dia masih ingat sorga yang pertama dia katakan, bukan bapaknya. Dia nggak bilang begini, Bapak aku telah berdosa terhadap Bapa dan sorga, enggak. Dia bilang aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia masih ingat Tuhan loh saudara-saudara. Dia masih ingat Tuhan. Aku berdosa. Jadi selama dia berada di luar sana, ketika dia melakukan segala bentuk kejahatan yang dilakukan di sana, baik ada pelacur-pelacur, perempuan-perempuan yang rusak sana, dia berkata, aku sudah berdosa terhadap sorga. Dan dia mau untuk mengalami sebuah perubahan, pemulihan dalam hidupnya, dia harus merendahkan diri dan bertobat. Saudara-saudara, tanpa ini kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pemulihan. Dan yang kedua, saudara-saudara, supaya kita mengalami pemulihan itu, bagaimana supaya kita mengalami pemulihan itu? Kita harus berbalik dari cara berpikir kita, cara hidup kita, dan sikap hati kita. Untuk kita mengalami pemulihan itu. Jadi cara berpikir kita berubah. Cara hidup kita berubah. Sikap hati kita berubah. Lukas 15 ayat 20 berkata begini dalam pembacaan kita tadi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ini cara berpikirnya mulai berubah. Dia bangkit, pergi. Cara berpikir dari berpikirnya, cara hidupnya dia mulai berubah. Dan sikap hatinya, saudara-saudara, dia mulai sadar betul bahwa siapa diri dia. Ketika aku jauh daripada keluargaku, aku akan mengalami nasib yang buruk. Ketika aku jauh daripada keluarga dekatku, aku akan mengalami sesuatu yang kurang baik. Itulah sebabnya cara berpikir dia berubah, cara hidup dia berubah, dan sikap hatinya juga berubah, saudara-saudara. Dan pada akhirnya dia mengalami sebuah pemulihan yang terjadi dalam diri dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar pagi hari ini bertalian dengan tema kita ini, pemulihan itu, biar terjadi juga dalam diri kita masing-masing pribadi yang hadir pada siang hari. Kalau kita ingin dipulihkan, relakan dirimu untuk mau dipulihkan oleh Tuhan. Karena dengan kerelaan hatilah kita mau dipulihkan oleh Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari hiduplah di dalam pemulihan dengan Allah. Hubungan kita baik dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya.